Oke Bang, tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tentang membenci orang tua, saudara dan sebagainya itu itu sebenarnya itu adalah perumpamaan. Perumpamaan Perumpamaan. kalau di kalau di ajaran Islam mungkin tidak ada kebanyakan tidak ada perumpamaan, tapi kalau di Kristen itu perumpamaan banyak seperti yang tadi pendeta Mel Atok yang katakan itu sebenarnya itu seperti sindiran halus kepada umat Kristen biar merubah kelakuan mereka. Oh, berarti nggak ada yang benar di Kristen kelakuannya ya? Bukan tidak ada yang benar. Terus ngapain disindir? Kenapa? Ngapain disindir kalau nggak ada? Oh, tidak Kak. Jadi di dalam Kristen itu Tadi kan kau bilang itu adalah perumpamaan. Dengar dulu. Tadi kan kau bilang pendeta Mel Atok menyindir untuk jemaat Kristen karena yang banyak yang tidak benar kelakuannya. Berarti Kristen memang banyak yang tidak benar kelakuannya hingga disindir. Bukan Kristennya, Bang. Di sini ajaran Kristen itu ajaran kasih, ajaran kebenaran, ajaran kebaikan. Oh, berarti pendeta Mel Atok itu berdakwah kepada orang Hindu sama Buddha. Kak, maksudnya begini, di dalam Kristen itu pendeta itu harus mengajarkan kebaikan, harus mengajarkan kebenaran. Dia tidak boleh mengajarkan untuk yang tidak baik. Jadi maksudnya ajaran yang tadi pendeta Mel Atok sampaikan itu biar kita yang bagaimana ya? Ya kita yang jahat. Bukan biar kita yang jahat, Bang. Biar kita semakin baik, semakin lebih taat kepada firman Tuhan, seperti begitu. Oke, aku ikuti perkataanmu. Ketika ada pendeta di Amerika, Eropa menikahkan orang sesama jenis di dalam gereja, itu perbuatan baik atau buruk? Kalau untuk saya pribadi saya tidak setuju. Berarti ada pendeta yang tidak mengajarkan perbuatan baik. Mungkin itu bukan pendeta Kristen. Bukan pendeta Kristen, tapi dia bisa dia bukan pendeta Kristen, tapi dia bisa masuk gereja dan memberkati pernikahan sesama jenis, gitu. Beda Bang, di dalam Kristen tidak mengajarkan hal-hal seperti begitu. Ya, tadi kan kamu bilang. Tante Mika izin, karena ya, saya di Amerika. Itu gereja Kristen dan pendeta Kristen, bukan pendeta dari luar tiba-tiba numpang mengawinkan mereka, enggak. Itu nggak bisa begitu. Kalau di sini tuh gereja itu kalau sudah satu pendeta yang begitu, kecuali tamu ya memang diundang dari pendeta lain, itu baru. Kalau nggak itu kayak hak milik gitu loh, walaupun istilahnya itu dia juga penceramah lain dari Islam. Kalau Islam itu kan imam siapa aja bisa datang, bisa mengajukan, bisa ngasih ceramah dan lain-lain. Itu lanjut. Ya. Oke. Jadi kalau dari pribadi saya, kalau untuk kawin sesama jenis itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Tidak ada. Oke. Ya berarti ada pendeta yang mengajarkan tentang kesalahan yang tidak baik. Sepakat? Bukan pendetanya, tetapi itu mungkin oknum-oknum yang memakai. Enggak. Begini, kalau saya maaf ya, saya terpaksa ikutan ini. Izin ya. Jadi kalau oknum itu, kita contohkan di Islam juga boleh. Kalau oknum itu melakukan sendiri di luar rumah ibadah, tapi kalau sudah rumah ibadah bisa dipakai, berarti kekristenan sendiri, gereja itu sendiri itu setuju apa yang sudah dilakukan, karena itu ada ada benderanya. Ada bendera ini datanya. Begini kak. Biarpun bicara, tetapi kita harus bicara dengan data. Iya, ini. Data saya ini data, bentar Uni. Saya ini data karena saya memvideokan itu gereja itu. Saya memvideokan, saya udah nemu 2 nih yang sekarang seperti itu. Jadi data apa lagi yang Anda mau? Ini kenyataan, saya tinggal di Amerika. Bunda siapa ini? Bunda Mila. Bunda Mila. Di situ apakah semuanya orang Kristen? Orang Kristen? Atau sesama jenis? No, gereja itu gereja Kristen. Tidak ada gereja Kristen. Oke, tunjukkan videonya. Tidak ada. Nah, tunjukin video dan buka PT saya yang saya bikin video. Ada gambar pelanginya. Boleh silakan. Ya, nih. Bentar Mika. Sebelum Mika ada suara musik nggak Mika? Kalau suara musiknya Mika. Bentar Bang. Mika. Bentar dulu. Nih. Bentar, biar saya sebentar dulu. Nih, Vatikan setujui pemberkatan untuk
pasangan sesama jenis. Kita baca. Itu dari mana? Dari Detik News. Nanti Mika kalau bisa suaranya dihilangkan ya. Aku kecilkan suaranya. Ya. Nih ya. Vatikan menerbitkan keputusan penting yang disetujui oleh Paus Fransiskus yang menyatakan bahwa para pastor Katolik Roma bisa memberikan pemberkatan terhadap pasangan sesama jenis. Ya. Namun pemberkatan hanya bisa diberikan selama mereka tidak menjadi bagian dari ritual atau liturgi reguler gereja. Artinya diizinkan. Lanjut Mika, aku udah tunjukkan data detik ya. Besarkan aku nih. Ya bentar. Awas video mulai Mika ya. Enggak, ini yang di gereja aja nih ini, bukan satu aja dia. Silakan. Mama dan mama, papa dan papa ya. Ini di gereja ya. Itu tengok tuh penuh jemaatnya ya. Satu di katedral. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ada lagi lambang itunya, salib LGBT-nya. 6. Itu di gereja. Mika udah Mika kena ban nanti Mika ini bahaya Mika. Soalnya ini adalah tutup itu mau. Karena ini berbahaya ya. Soalnya ini termasuk salah satu apa namanya dianggap personal abuse nanti atau ini nanti berbahaya. Ini Komal bisa rungkat bahaya ya. Jadi teman-teman, yang penting si Mika sudah tunjukkan data, aku sudah tunjukkan data dari Detik News. Jadi gini loh Divian, kalau kau mengatakan gereja tidak ada memberkati, itu sama kau mengatakan bahwa bumi ini nggak ada. Ya, sama seperti itu. Jadi jangan belum ngeyel-ngeyelan ya. Seluruh orang tuh tahu nih, bahwa gereja boleh aku tunjukin bener-bener gerejanya ada. Silakan silakan Bunda. Besarin sama aku open cam. Ya, oke. Oke, ulang ya, aku ulang dulu sebentar. Tunggu ya. Mana tadi ini? Tuh ya. Nah itu di VT aku tuh. Tuh, kurang jelas tuh. Tuh gereja sebesar itu, mewah lagi. Ini di daerah elit, namanya Beverly Hills. Buka PT saya, ada 2 nih saya nemu udah. Tuh. Itu seperti itu. Jadi nggak hehehe, jangan, akunya jangan masuk. Oke, siap. Tuh, dah lanjut nih. Ya, silakan lanjut Mika. Lagi Mika, jangan stagnan Mika. Mika jangan stagnan Mika. Jangan itu aja kita bahas. Oke. Sebelum lanjut ya, saya satu lagi. Jadi di dalam Kristen itu ada beberapa aliran, aliran sesat. Aliran sesat yang mengikuti ajaran-ajaran Kristen, mereka banyak yang seperti begitu. Itu yang dinamakan antikris. Jadi sebentar, kalau untuk saya pribadi yang setahu saya, untuk Kristen itu tidak diizinkan untuk hal-hal seperti begitu. Oke, berarti tadi data perkataanmu. Jadi kalau untuk saya belum bisa. Evian, kalau ngomong tuh 2 arah tadi dengan Mika 2 arah aja, jangan kamu aja yang ngomong dia aja mamanya kalah sama silakan. Dia lawan loh, kau pula yang mengalahkan dia sekarang. Gantian, silakan Mika. Oke, Devian ya, berarti katamu pendeta itu harus mengajarkan yang baik, ternyata ada yang tidak ya. Karena kamu menyatakan sendiri bahwa Kristen itu ada yang sesat. Bukan Bang, bukan Kristennya yang sesat, tapi ada ajaran-ajaran antikris atau ajaran-ajaran yang seperti mengikuti ajaran Kristus tapi membenci menjadi apa? Kalau di Kristen itu antikris atau yang tidak mengikuti Yesus. Gimana sih? Poinnya yang mau Mika yang menjadi poinnya si Vian ini apa? Si Vian ini apa poinnya? Menjadi poin saya ialah ada ajaran-ajaran sesat. Kamu tahu nggak kamu sesat. Sampai bicara sejauh ini dengan Mika awalnya tadi apa? Mika bertanya kepadamu tentang ayat Lukas pasal 14 nomor 26. Kamu sudah baca belum ayat itu? Sudah.
Dan Apa tadi saya sudah bunyinya? jelaskan. Saya Apa sudah jelaskan. bunyinya? Apa bunyinya? Coba. Intinya, No, ini no, tentang saya tidak tanya perumpamaan. inti. Saya ambil alih ya. Saya tidak tanya inti. Saya tanya apa bunyi ayat itu. Silakan diulangi. Biar nggak Bunyi bertele-tele kita. Apa bunyinya? Kalau untuk baca, jujur saja, untuk sekarang saya kan tidak di rumah. Oke, saya bantu kamu. Saya bantu kamu. Karena saya tuh suka kamu ini ya. Nih. Kamu lihat ayat ini. Saya bantu kamu. Silakan. Silakan kamu baca sendiri. Saya tidak mau membacakan, biar kamu yang baca. Nah, kamu lihat di layar kamu tuh. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa maksud ayat ini? Coba kamu jelaskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan. Jadi maksud dari ayat ini ialah kalau kita mengasihi orang lain lebih dari Tuhan, kalau kita mengasihi orang lain lebih dari Tuhan, atau kita mengasihi diri kita sendiri lebih dari Tuhan, maka itu akan mustahil. Itu Di tidak mana akan tertulis penjelasanmu itu? Setahu aku nggak kayak gitu tulisannya. Setahu aku tulisannya gini. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya tidak bisa ikut Yesus. Pertanyaanku adalah bagaimana cara supaya bisa jadi pengikut Yesus menurut ayat itu? Silakan kau jawab. Nggak usah kau bertele-tele dari tadi. Udah muak kali aku. itu di dalam Kristen itu adalah perumpamaan. Oke, tunjukkan kepada saya di mana ayat yang mengatakan bahwa itu perumpamaan. Silakan. Itu kata-kata kiasan. Mana tulisannya kalau itu kiasan? Di mana? Di ayat berapa tertulis kalau itu kiasan? Ayat lanjutannya di bawah, coba Kak baca ayat lanjutan. Oke, saya baca di ayat ke-27 ya. Kita baca di ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mana? Di situ. Itu kata-kata kiasan. Apakah kita harus Yang saya mengikuti tanya salib? itu adalah Lukas 14:26 yang kau bilang kiasan itu ayat 27-nya. Normal nggak kau ini? Begini Kak. Yang saya tanya itu adalah, dengar itu baik-baik. kata perumpamaan. Kami ini bukan orang bodoh. Ini orang-orang, Saya bukan orang aku ini bodoh. bahasa Indonesia aku itu 9 loh, ya. Pada suatu Belum kali tentu. banyak orang, diam dulu. Aku Silakan. tahu kalian itu Kristen yang akan mencoba bercabang lidahnya ketika berhadapan dengan kami. Kau baca Tidak. baik-baik perikop. Saya ngomong ini pakai data. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ini apa maksudnya? Iya. Ini segala perikopnya. sesuatu. Nah, apa ini maksudnya? Coba kau jelaskan dulu. Ini perikop. Mau kau bilang perumpamaan lagi perikop ini? Kau baca perikopnya nih. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Apa maksudnya? Kau jelaskan. Segala sesuatu yang contohnya seperti begini. Saya tidak tanya contohnya. Saya tanya maksud dari segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus itu apa? Sebelum saya kasih ke Mika, kamu jawab dulu itu. Keinginan-keinginan duniawi. Di mana tertulis di situ bahwa itu keinginan duniawi? Aduh, karena Kak tidak mengerti dengan kitab kami. Saya memang tidak mengerti karena saya tidak melihat Karena tertulisnya itu. keinginan. Tunjukkan kepada saya Karena mana kau tidak pernyataan. mengerti, Saya tanya dan bisa sekali lagi. Sebelum Mika mengambil alih, saya tanya sekali lagi. Jangan berbohong di 5.006 orang. Tunjukkan Tidak. di mana di situ maksudnya adalah segala sesuatu yang bersifat duniawi. Jangan kau berdusta, Dekku. Dek, jadilah orang Kristen yang jujur. Saya tahu sulit jadi orang Kristen jujur. Sangat jujur ini saya sampaikan. Dalam Lukas 14:25, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Segala sesuatu ini batasannya ada nggak? Batasan apa? Ada batasan nggak segala sesuatu ini? Arti segala sesuatu itu apa artinya? Segala sesuatu hal-hal duniawi. Oke, Kalau sudah kita kau mau lepaskan. mengikut Yesus, Sudah kau lepaskan. Kalau kau sudah menikah belum? saya sudah menikah. Sudah kau lepaskan istrimu? Bukan masalah itu, imannya. Segala sesuatu iman berarti dilepaskan. Aduh. Kak tidak mengerti. Dengar baik-baik. Saya memang tidak mengerti, makanya saya tanya. Kalau saya mengerti, saya menjelaskan. Karena kau mengaku mengerti, kau suruh menjelaskan. Kok kau pula yang mengeluh?
Kan kau yang mengerti di sini kan? Kan yang mengerti kan kau, aku yang tidak mengerti. Aku bertanya sama kau. Ayatnya begini bunyinya. Di sini perikopnya adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pertanyaannya adalah segala sesuatu ini apa maksudnya? Hal-hal duniawi. Oke, harus dilepaskan ini apa maksudnya? Hal-hal duniawi harus dilepaskan. Iya, harus dilepaskan ini. Mika, storing Mika. Harus dilepaskan ini artinya apa? Kita harus mengikuti seperti Yesus. Istrimu itu duniawi bukan? Istriku duniawi, Kau sudah lepaskan dia? tapi sudah disahkan oleh Tuhan. Sudah Kau dalam. Di sini perintahnya ada tidak istri yang tidak disahkan? Jikalau seorang datang harus kepadaku mengerti. dan ia tidak Harus membenci mengerti. ibu, kau baca ini. Jikalau Dengar, seorang dengar, datang dengar kepada, dulu, Kak. Dengar dulu. jangan kau tipu. Saya Jikalau jelaskan, saya dengar jelaskan, dulu, saya sebentar jelaskan. kau Saya apa yang mau kau jelaskan. jelaskan? Saya Saya tunjukkan jelaskan. ayatnya. Saya Saya tunjuk ayat. jelaskan. Jangan tantrum. Saya lagi tunjuk ayatmu. Segala sesuatu. Makanya tadi kutanya di sini segala sesuatu ini ada nggak syaratnya? Kau diam. Di sini Silakan. tulisannya adalah segala sesuatu. Kau ngerti arti segala sesuatu nggak? Kau bilang urusan duniawi. Kau Iya. bilang bini kau itu urusan duniawi. Sudah kau lepaskan belum binimu untuk mengikuti Yesus? Siapa yang bilang istri itu urusan duniawi? Kau yang bilang tadi telinga kau ini mulutnya. Mika, kau dengar nggak dia ngomong apa tadi? Dengar. Kau yang bilang istri kau itu urusan duniawi. Sudah kau Bukan lepaskan belum istriku binimu? urusan duniawi. Siapapun yang Istrimu sedang itu menikah, kenikmatan duniawi atau tidak? Aduh, Kak. Di sini apa? Kalau kau Masalahnya- bilang di sini masalah Dengar, duniawi, Kak. kau tengok ini. Dengar, Kak. Dengar dulu. Jikalau Dengar dulu. diam, kau nanti menjelaskan setelah aku diam. Ya, siap, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ini istri termasuk nih. Ia tidak dapat menjadi muridku. Kau tahu nggak? Di sini tulisannya ini apa? Kau ini apa artinya ini? Ini apa? Maksudnya ini apa nih? Coba kau baca baik-baik. Membenci. Nah, membenci itu artinya apa? Membenci. Kau tahu arti membenci? Membenci. Kalau Ya. kalau kau tidak membenci istrimu dan keluargamu, kau tidak bisa jadi pengikut Yesus. Pertanyaanku, menurut Lukas 14:26 ini bagaimana cara supaya kau ikut Yesus? Baru ku kasih sama Mika. Jawab itu dulu. Itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa itu Saya adalah tanya sekali lagi, saya tidak minta penjelasan dan tafsir karena kau bukan penafsir dan kau bukan pendeta. Yang saya tanya adalah, menurut Lukas pasal 14 nomor 26, bagaimanakah caranya supaya kau bisa menjadi pengikut Yesus menurut Lukas 14:26? Silakan. sama aja, Kak tidak akan Oke, mengerti. Mika, ambil alih Oke. Mika. Oke ya, kita ubah aja ya Devian. Kau mengatakan tadi statementmu bahwa itu adalah perumpamaan ya. Apa alasan Yesus berkata kepada muridnya dengan perumpamaan? Bagaimana? Apa alasan Yesus berkata kepada muridnya dengan perkataan perumpamaan? Storing itu songkatmu, Mika. Betulkan dulu, jangan banyak casnya. Jadi seperti begini. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti begitu biar kita tidak lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada keinginan Allah. Bukan itu yang kutanyakan. Apa alasan Yesus mengatakan, aduh, bentar ya. Storing Mika. Oh, miskin kali Mika. Songkat murah itu ya. Iya, harga 100.000 itu pun masih kredit 2 bulan. Apa alasan Yesus berkata dengan perumpamaan kepada muridnya? Biar mereka sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kalau bersungguh-sungguh mengikuti Yesus, pastilah perkataan itu to the point, tanpa membuat orang bingung. Kalau dengan perumpamaan menambah orang bingung. Kenapa tidak to the point aja biar bersungguh-sungguh? Dalam ajaran Yesus itu kebanyakan ada perumpamaannya. Ya makanya Tuhan kalian hampir rata perumpamaan semuanya. Karena banyaknya perumpamaan di Kristen. Perumpamaan-perumpamaan itu kalau tidak ada roh yang kudus yang mengartikannya tidak akan mengerti. Apakah di dalam tubuhmu ada Roh Kudus? Dan Islam Apakah di dalam tubuhmu ada Roh Kudus?
tubuhmu sekarang? Roh Kudus aja. Roh jasmanimu nggak ada? Sudah dikuduskan. Berarti ada Roh Kudus di dalam tubuhmu? Iya. Di dalam tubuhmu ada tai? Di dalam beda bang. Di dalam ususmu ada tai nggak? Kalau di dalam usus ada tai di badan. Berarti kau menyatukan Roh Kudus dengan tai? Aduh, bang. Itu pertanyaan konyol kau. Aduh. Oke. Kau tuh tidak tahu Diam dulu, bentar, belum selesai dengan Vian. Nanti kau urusannya nanti dengan kami berdua. Kalau kau ingin diskusi bagus-bagus, ya, kau boleh bertanya sama Pertanyaan aku. konyol kalau itu, diam, tidak iya usah nanya. menurut kau, kok Diam, kau boleh diam. ngatur. Ya. Diam, ya, Oke, diam. saya jawab ya. Lanjut, Vian. Di dalam tubuh, di dalam usus ada tai. Semua makhluk hidup itu pasti ada tai. Oke. Kecuali Berarti kamu- kau menyatukan Roh Kudus dengan tai? Bukan bang, roh itu Iya. menyatu dengan Iya tahu aku. Di dalam tubuhmu ada tai dan di dalam Ya, tubuhmu nggak punya ada tai, Roh Kudus. makanya dia Sementara tunjuk di dalam sumpah Bible terus itu orang. dilarang memberikan benda yang najis kepada barang yang kudus. Berarti gitu. kau memasukkan Roh Kudusmu dan menyatukan dengan badanmu yang ada tainya. oh beda bang, Oh beda. beda. Oke. Oke. Apa bedanya? Roh itu mendiami akal kita. Oke. Apa perbedaan orang yang tidak ada Roh Kudus dengan ada orang yang ada Roh Kudusnya? Orang yang tidak ada Roh Kudus, mereka akan dikuasai oleh iblis, akan melakukan hal-hal yang jahat. Berarti di dalam Kristen ajaran Yesus tidak berguna sepenuhnya. Tidak. Siapa yang Tidak. siapa yang menganut? Oke, sepakat. Terima kasih. Dengar dulu bang, belum selesai Ya. aku jawab. Di dalam ajaran Kristen, siapa yang mengikuti Yesus, dia akan benar-benar baik. Dia hanya akan kepada sesama. benar-benar baik. Iya, bukan hanya kepada sesama, tetapi kepada orang yang membencinya. Oke, setiap orang, berarti semua orang yang mengikuti Kristus, dia di dalam tubuhnya ada pengajaran yang benar-benar baik. Betul? Benar. Gimana menurutmu Yesus ada yang- pendeta yang melakukan pelecehan terhadap anak kecil? Bang, kalau ada yang Pelecehan itu kau bodoh. Bagaimana, Kak? Coba Mika, coba tanya sama si Devian ini. Di sini tertulis namanya Yesus baik, ya kan? Tapi Iya. kelakuannya kayak Dajjal. Ini punya Iya. Roh Kudus gak ini? Enggak. Ya, memang kayak gini Itu perkataan yang tidak Yesus punya sebetulnya. Tuhan, kalian tuh memang babi makan. Iya. Tuh. Iya. Bahasanya punya Roh Kudus tuh. Mm-mm. Contohnya tuh. Itu ada Roh Kudus Yesus baik tadi itu Devian. Bang, begini bang. Di dalam Yang tadi tuh yang bilang maki-maki itu ada Roh Kudus nggak di dalamnya? Ya, saya jelaskan. Ini saya jelaskan. Kau yang tidak punya Roh Kudus. Tapi setan. bercampur tai. Mika, ada Roh Kudusnya tapi bercampur dengan tai. Jadi Kan begini. begitu Bang. kau cium tangan lo, tai kau. Tuh kan? Iya. Ya, saya jelaskan ya. Iya, silakan. Jadi orang Kristen yang benar-benar sudah menyatu dengan ajaran Yesus, yang benar-benar mengikuti ajaran Yesus, dia akan bisa mengontrol dirinya, bisa mengontrol dirinya. Dia akan melakukan hal-hal yang baik seperti Tuhan Yesus. Oke. Aku bertanya. Tetapi- Kau semenjak kapan Devian menjadi pengikut Yesus yang baik? Semenjak lahir, Semenjak lahir. Apakah kau pernah berbuat dosa? namanya manusia kita pasti berbuat dosa. Ya berarti kau bukan sama. Gimana kau ini? Nggak kompeten. Semenjak lahir kau, tapi kau pernah berbuat dosa. Macam mana kau ini? Saya tidak bisa pungkiri bahwa semua manusia Ya berarti kau bukan pengikut Yesus yang baik. Kau katakan dari lahir kau ada dosa. Komitmen kau dengan pernyataanmu. Begini bang, namanya Ya. manusia itu tetap pasti berbuat dosa. Oke. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus biar kita menyadari kesalahan kita dan tidak mengulang kembali. Apakah kau pernah berbuat dosa dan mengulangi kembali? Iya, oke lah, mengingat waktu dan kondisi udah jam 12 saya turun ya.
Ya, bantu share ke grup keluarga kau ya boy, biar naik mereka sini ya. Apa itu? Oke, saya Itu turun ya. ada suara anak kucing itu. Matikan dulu Mika. Si boy. Si boy. Oke, saya turun ya. Anaknya bangun. Yap. Kasih ya boy ya. Kena marah dia sama bininya. Jadi Devian, ya kalau berstatement itu jangan pelin pelan. Ya, Iya. kamu laki-laki. Kamu mengatakan setiap orang yang ada Roh Kudus tidak akan pernah melakukan namanya kesalahan. Tadi kan Kamu- saya aku masih tanya. ada tapinya, Kak. Masih ada tapinya. Oh, ada tapinya. Iya. Ya, berarti nggak pas ya, nggak cocok ya pernyataanmu tadi ya. Bukan, Kak. Jangan langsung menjudge seperti begitu. Saya nggak menjat, saya bertanya. Tidak, itu bukan bertanya. Jadi seperti begini, Kak. Ajaran Yesus itu belum tentu 100% umat Kristen itu bisa menjalankan dengan baik. Kita manusia yang terbatas. Tetapi kita diajarkan terus-menerus untuk mengasihi sesama. Dari ajaran Yesus memanage kita biar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar, yang jahat. Udahlah, kita kembali lagi tadi ya. Oke, Mika, aku kau tahu nggak maksudnya? Kau nggak paham. Gini loh maksud Devian itu. Ajaran Yesus itu memanage orang untuk jadi baik. Tapi untuk bisa menjalankan ajaran itu harus ada Roh Kudus. Jadi Yesus ketika mengajarkan itu, dia kirim juga Roh Kudus kayak gitu. Kau nggak paham. Oh iya. Oke, paham. Kau. Ya. Ya. Oke. Ke Ya, siapa dulu kita- yang udah masuk tuh? Ya. Mika, tamu banyak loh. Oh iya. Arkan, selamat malam. Arkan. Ya, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Bang. Iya, Ada semangat yang mau Bang. disampaikan? Oke. Jangan panggil abang, tante itu. Ya. Ada yang mau disampaikan Tante. Bang Arkan? Ya, semangat Tante. Ya, sama-sama ya Bang ya. Makasih banyak ya. Ya, izin Ah, turun ya sama Ya. oh Bunda Uni. Iya. Ya, Itu lagi tuh. Ramuel. Oke, aku turunkan. Oke. Itu yang Yesus baik ini. Yesus baik. Buka mikmu. Yesus baik. Tapi Yesus bilang dia nggak baik loh. Bagaimana itu Tante? Jangan kau katakan aku Mau baik kata Yesus. diskusi atau mau bertanya atau mau dipertanyakan Yesus? Saya tidak bisa bertanya atau menjawab karena saya dengar kalian punya pertanyaan ke Bang Firman itu salah. Kemana umat kalian, umat Kristen mau bertanya? Yesus aja naik ke koma, mau bertanya aja nggak bisa. Apalagi umatnya, Iya, Yesus aja yang udah naik ke pertanyaan atas itu nggak kalau bisa itu tidak bertanya. benar, Tante. Apalagi umatnya. Gimana? Yesus udah makan kau? Kenapa bicara orang Yesus udah makan kau? apa punya Roh Kudus ada tai? Yesus udah makan kau? Kau tidak mesti makan. Yesus. Saya itu Yesus. orang Kristen tapi saya itu berbuat Yesus, baik kepada orang. aku bertanya serius samamu. Yesus, bukan orang Oke. bukan orang Kristen yang minta Oke, di oke, jalan, aku bukan ikuti. orang Kristen Oke, yang aku ikuti. curi-curi kotak amal. Oke, iya, perkosaan ya, anak. silakan. Kamu mau bertanya atau gimana? Aku bertanya amamu, jawab baik-baik. Kalau kamu jawab satu pertanyaan, maka kamu akan kubiarkan di sini. Bisa? Bisa? Saya tidak bisa menjawab dan saya tidak bisa bertanya Terus ngapain kau karena naik? itu. Nah, karena kalian punya pertanyaan kepada orang itu tidak baik. Terus, ya kau bantah, kau jawab. Udah Mika, mau motor apa? Ini si Ceger nih. Ya. Nah, nih calon suamimu Mika. Calon lakimu nih Mika. Nah, calon lakimu makan nih. Oke, Seger.
Halo. Ya, Tumben halo. kalian berani naikin aku. Ya, oke. Aku bertanya mamu boleh? Boleh, silahkan. Tanya. Bapa dan Yesus tinggal di mana? Di surga. Yang menciptakan surga 5.000 siapa? orang. 5.000 orang ya. Iya, iya. Bang, diam dulu bang. Sebentar bang. Bang Tante, Kok kau Tante pula? Mika. 5.000 Segel. orang. Diam dulu kau. Masuk kau 5.000 apa kau? Orang kau lagi ditanya. Kalau setelah kau diinterogasi baru kau boleh ngomong seger-seger. Ya, diinterogasi dulu kau. Kau Kami tes nggak kelayakan berubah-ubah kau. kekristenan di sini. Iya, Kalau lulus kami jawaban mentes kami kelayakan. lanjutkan. Iya, betul. Kita sedang uji kelayakan kekristenan. Nah, Ya. nah, Segar-segar. nampakkan gigimu. Lanjut. Nampakkan gigi mana Segar-segar buka gigimu? mute-mu. Ya. Bapa dan Yesus tinggal di mana? Buka mute-mu ya, buka Star mute. syndrome dia di sini. Buka mute. 5.000 star syndrome dia langsung. Buka. Ah. 5.000 orang. Oke, Permalukan oke, 5.000 orang oke. ini kupermalukan. Bapa dan Yesus tinggal di mana? Segar-segar. Permalukan orang 5.000 orang. Iya, oke, silakan. Bapa dan Yesus tinggal di mana? Di surga. Segar-segar? Di surga. Yang Jadi menciptakan guys, surga. biar yang aku jawab menciptakan dulu. surga Biar aku siapa? jawab dulu bang. Bang. Yang menciptakan surga siapa? Yesus dan Allah Bapa. Nah, Sebelum jadi surga guys, di diciptakan, daerahku, dengar diam dulu. dulu, jangan main Mau, dulu lah. kalau nggak aku turunkan, aku belum Iya, selesai. diam dulu, iya. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Di lemper. Ada seger nih. Ya? Dia ini agak lain nih, Mika. Iya. Jawab Kau tahu dia? segar-segar. Kau tahu dia kan? Tahu, tahu. Ah. Jangan kau emosi. Ini seger-seger bos. Kalau dia orang Muslim dia kalau ucapan syukur nggak laku. Nah, Sebelum ini seger-seger, surga 5.000 orang yang nonton. diciptakan, di mana Bapa dan Serius. Yesus tinggal? Salah orang kau. Memang aku bertanya, aku masih baik-baik. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Sebelum kau gak ada aku, gak laku jual daerahku babi dipakai am. Surga. Surga di dalam Yesus. Apa dia? Berarti dia menunjukkan ya teman-teman, dia menunjukkan tadi daging babi. Saya bertanya di mana Bapa dan Yesus tinggal, ditunjukkannya Di daging babi. babi. Dia mengatakan Bapa dan Yesus tinggal di daging babi. Ya. Berarti pantas mereka makan surga sama makan Tuhan. Kesian. Ya bang. Oke. Aduh, ya Bisa Allah. jawab pertanyaanku tadi? Yang kutanyakan ke segar-segar. Bagaimana tuh bang? Bapa dan Yesus tinggal di surga. Yang menciptakan surga itu adalah Bapa dan Yesus. Sebelum surga itu diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Bukannya surga itu sudah ada? Berarti duluan surga daripada Tuhan. Bukan. Surga itu Mana yang tempat, duluan, surga atau Tuhan? surga itu tempat tinggal Bapa. Iya, yang menciptakan tempat tinggal itu siapa? Bapa. Sebelum tempat tinggal itu diciptakan, di mana dia tinggal? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sebentar bang, sebentar. Ketawa, santai aja. Ya, Santai aja. iya, iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dunia ini sebelum dunia ini dijadikan itu semuanya ruang hampa kosong. Iya, Ruang hampa dan kosong. oke. Jadi pada saat dunia diciptakan, tempat yang suci untuk Tuhan itu ialah surga. Nah, oke. Sebelum tempat yang suci surga ini diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Tadi kan saya sudah bilang, awalnya itu adalah ruang hampa kosong. Ada surga. Berarti sama Tuhan pun nggak ada. Coba pertanyaan itu dibalikan kepada Tante Mika. Ruang Coba hampa dan pertanyaan kosong, dibalikan berarti kepada Tuhan Tante pun Mika. nggak ada. Bentar, bang. Itu pertanyaan yang konyol, bang. Tante, itu pertanyaan yang konyol. Coba pertanyaan itu dibalikan kepada logika kakak sendiri, Tante Oke, Mika. silakan bertanya.
Coba kalau seandainya surga itu seperti pertanyaan tadi yang kakak sampaikan bahwa sebelum surga diciptakan Tuhan kakak itu di mana? Tuhan kami nggak tinggal di surga, Bang. Lalu di mana? Tuhan kami tidak membutuhkan tempat. Berarti surga itu untuk umatnya, untuk ciptaannya, bukan untuk dia. Oh begitu ya. Iya, maka itu lebih maha kuasanya Tuhan kami tidak bergantung dengan tempat. Gini loh kok analogikan Bang ya. Iya. Ketika kita bangun rumah, kita tinggal di dalam rumah, dan rumah ini melindungi kita dari hujan dan panas, berarti yang melindungi kita adalah rumah ini. Berarti lebih hebat rumah daripada kita yang melindungi kita. Berarti kalau Tuhan tinggal di surga, dia netap di dalam surga, berarti surga ini yang melindungi Tuhan. Lebih hebat surga daripada Tuhan. Oh tidak. Contoh begini, rumah diciptakan oleh kita. Rumah diciptakan oleh kita. Kita yang membangun rumah untuk tempat kita tinggal. Nah, oke. Ketika kau bikin rumah dan rumahmu belum jadi, kau di mana tinggal? Di alam terbuka. Oh, di hutan. Emang lucunya di mana? Kau tinggal Di mana? di trotoar. Itu manusia biasa, Bang. Iya. Itu tidak terbatas. Iya. Di alam terbuka dia tinggal. Ya Allah ya Rabbi. Tuhan itu tidak terbatas, Bang. Ya Allah ya Rabbi. Tuhan Ya, itu tidak terbatas. itulah Devian ya. Kenapa? Kalau Tuhan, dengar dulu deh ya, kamu bagus orangnya ya, saya salut ya. Kamu tidak ada Bagus, melakukan baik. penghujatan, kamu baik, Bukan bagus, baik. baik ya, ya baik ya. Jadi gini deh ya, kalaulah Tuhan membutuhkan tempat tinggal, Tuhan tidak berarti membutuhkan tempat tinggal, Bang. ya ngapain dia tinggal di surga kalau dia tidak butuh tempat tinggal? Tempat yang suci, tempat yang kudus. Ya itu tempat yang suci itu kan tempat kan? Iya. Ya ngapain dia butuh tempat? Gini, Bang, Tuhan itu di mana saja bisa, tetapi ada satu tempat yang untuk kita manusia tahu bahwa kita nanti akan ke sana Tuhan bersama-sama. dimanapun bisa, tapi ada di tempat. Aduh ya. Iya, Tuhan itu hadir di mana saja, di mana tempat, di mana saja. Tetapi contoh begini, Kak, bagaimana ya kalau mau jelaskannya? Nah itu aku bilang ya, karena memang di Kristen ini nggak bisa dijangkau dengan akal, sepakat? Iya, memang Allah tidak. Karena memang Kristen diciptakan Allah untuk itu orang tidak gila, dijangkau orang gila yang dengan punya akal. Kita yang sempit. Ya kamu kan sepakat bahwa memang Allah ajaran itu, di Kak. Kristen tidak masuk akal. Nah yang Bukan, tidak pakai saya akal tidak- siapa? Orang tidak gila, seperti orang yang itu. nggak waras. Tidak seperti Makanya itu. waraslah kamu Devian. Sangat waras, Kak, sangat waras. Boleh saya Sangat kasih waras, Boleh saya oke. kasih satu pertanyaan buat Kakak? Aku tes samamu kalau kamu waras. Dari tadi kan Kakak Enggak. sudah kasih pertanyaan buat Oke, saya. oke, silakan, Boleh saya silakan. kasih pertanyaan buat Kakak? Oke. Oke. Kalau seandainya Islam itu sudah ada dari nabi-nabi pertama Adam sampai terakhir di Nabi Muhammad. Pertanyaan saya begini. Apakah menjadi orang Islam harus bersunat? Iya. Tetapi dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Ibrahim itu mereka tidak sunat. Apakah mereka Yesus sunat Islam? nggak? Apakah mereka Islam? Yesus sunat nggak? Dari Adam sampai Ibrahim, sebelum Ibrahim itu mereka tidak sunat. Sunat, Ibrahim sunat. Oh. Ajaran kami mengikuti milah Ibrahim. Dengar, Kak, Adam itu tidak sunat. Dari mana kau tahu Adam tidak sunat? Adam Idris itu tidak sunat. Dari mana kau tahu Adam tidak sunat? Karena perjanjian sunat itu di dalam perjanjian sunat itu ada di Abraham. Dari mana kau tahu Adam berkulub? Dari mana kau tahu bahwa Adam tidak sunat? Tidak ada dalilnya bahwa Adam itu disunat. Berarti perjanjian Allah dengan Ibrahim ya semuanya sunat lah. Orang namanya perjanjian dengan Tuhan, masa dia pilih-pilih Tuhannya, gimana kau ini? Ya, berarti Kak tidak mengerti tentang arti Ya, sunat. coba aku masuk Oke, ya, Uni. aku masuk ya.
Oke, Devan, Jadi dengarkan maksudnya- baik. Devan, sebentar. Sebelumnya seperti yang saya tadi begini. Iya. Maksudnya dari Adam Bentar, sampai- APS, bentar kalau disapa dulu. Devan saya sampai- ambil alih. Devan saya ambil alih. Kalau ini ilmu, ini saya harus ambil alih. Devan ya. Devan dengarkan baik-baik Devan. Ini ilmu. Silakan. Di dalam keyakinan orang Yahudi, Devan, beberapa tokoh Bible itu dilahirkan sudah bersunat. Sudah tidak punya kulub. Ya. Di dalam apa, Dengar, maaf? dalam keyakinan orang Yahudi. Oh, tidak. Saya punya datanya, Devan. Tidak, Bentar ya. coba, Devan, tunjukkan sebentar. datanya. Nanti saya kasih kamu data, tapi kamu dengarkan dulu. Bentar dulu, Devan. Kalau kamu bilang tidak, kamu harus menjawab saya dengan data juga. Dan dalam keyakinan Di dalam Yahudi, Alkitab tidak ada. ya, saya bilang dalam keyakinan Yahudi, Devan. Makanya, Devan, kalau kamu mau ngeyel-ngeyelan, kamu boleh sama Mikana silakan. Saya kasih kesempatan. Ini bicara tentang ilmu. Kamu diam dulu. Tujuan saya 6.000 orang yang menonton ya. Silakan. Teman-teman, ya, kamu jangan ganggu. Nanti kamu sama Mika lanjut lagi. Karena walaupun Bukan kami Mika, disini ya? Mika, Devan, Vian, kamu itu bukan bos saya, bukan majikan saya. Bukan kamu yang berhak menyuruh saya. Saya bicara kepada 6.000 orang yang harus dicerdaskan. Teman-teman Iya, Islam, perhatikan ya. Pertanyaan Devan ini adalah, kalau memang menjadi seorang Islam itu wajib bersunat, katanya Islam sudah ada sejak dahulu. Sementara Adam kan belum bersunat. Kan sunat itu kan jatuhnya kepada Abraham. Nah, ini pertanyaan si Vian atau si Devian. Tapi dia tidak tahu kalau dia itu adalah orang Kristen yang mengambil kitab orang Yahudi dijadikan kitab suci. Orang Yahudi sudah menjawab ini. Menurut orang Yahudi, beberapa tokoh Yahudi seperti Musa, bahkan termasuk diantaranya Yakub itu sudah bersunat sejak lahir, alias dia keluar dari rahim ibunya tidak berkulub. Saya akan tunjukkan datanya karena ini kan saya tidak mempersiapkan ini tadi. Saya punya filenya, saya punya datanya. Nanti pasti saya tunjukkan. Tetapi ini adalah pengetahuan dari orang Yahudi. Bang Billy kalau ada di bawah silakan naik. Bang Billy punya datanya itu. Nah, kamu kan Kristen. Kamu mengatakan Adam tidak disunat. Apa alasan kamu mengatakan Adam tidak disunat? Karena perjanjian kekalnya dari Abraham, begitu bukan? Dari mana kamu tahu kalau Adam tidak pernah diperintahkan bersunat dan Nabi sebelum Abraham tidak diperintahkan bersunat? Dari mana kamu tahu? Bukan berarti ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, misalnya gini nih, saya punya anak 10, saya berikan janji kepada anak saya nomor 5. Bukan berarti saya tidak berjanji kepada anak yang lain. Dari mana kamu tahu kalau Adam itu tidak bersunat? Karena tidak ada dalam Alkitab. Oke, bagus. Kalau tidak tertulis dalam kitabmu berarti tidak ada gitu. Iya. Berarti apakah Yesus pernah bercebok setelah buang air besar? Oh, itu beda. Apa bedanya? Perjanjian sunat itu adalah perjanjian Allah dengan manusia. Yang saya tanya itu adalah, kalau tidak ada tertulis di dalam kitab sucimu, kamu bilang tidak ada. Adakah tertulis dikatakan Yesus itu pernah cebok setelah buang air besar di kitabmu? Oh, tidak ada seperti begitu. Oke, berarti dia tidak pernah cebok Di ya. dalam Alkitab mengatakan Saya tidak bicara kitab suci lagi, saya bicara statement kamu. Kamu bilang apa? Kalau tidak tertulis dalam kitab suci, maka itu tidak ada. Sepakat? Itu yang kamu bilang tadi. Begini, Kak, Kenapa begini. kamu tidak berani dengan ucapanmu? Kenapa laki-laki Kristen kalau di hadapan kami jadi perempuan? Kenapa nggak konsisten? Tidak, saya mau menjelaskan. Saya tidak mau mendengarkan penjelasan kamu tentang kitabmu karena kamu Kristen. Minta. Saya tidak minta. Iya. Tidak minta. Berarti Saya tidak tidak bisa. minta kamu menjelaskan. Saya minta kamu konsisten dengan ucapanmu. Apa kata kamu tadi? Kalau tidak tertulis dalam kitab suci, maka itu tidak pernah ada. Betul nggak gitu kamu bilang? Di dalam kitab suci menjelaskan. Saya tentang tanya hal-hal yang begini, penting kamu saja. bilang gini loh. Saya tanya ini, kamu pernah nggak bilang gini tadi? Kata kamu, kalau tidak ada tertulis dalam kitab suci, maka itu tidak ada. Kamu bilang nggak itu tadi? Begini, Kak, di dalam kitab suci. Saya tidak tanya di dalam kitab sucimu tertulis apa bagaimana. Saya tanya, kamu tadi bilang nggak kayak Tidak gitu? bisa seperti itu. Karena perjanjian sunat Saya itu perjanjian yang mengkonfirmasi pernyataanmu. Kamu bilang nggak tadi? Ingat nggak kamu ini kita live di Perjanjian YouTube? sunat itu loh. perjanjian yang Devian, beda dengan- kamu itu di live kan di YouTube. Kalau kamu tidak mengakuinya, saya bisa putarkan ulang loh omongan kamu tadi. Bukan Kamu masalah mengaku itu, nggak? ini masalah Saya tentang- tanya sekali lagi. Kamu tadi pernah nggak bilang gini? Bahwa kamu mengatakan kalau tidak ada tertulis maka itu tidak ada. Pernah nggak bilang itu tadi? Pernah. Oke. Ada tidak tertulis dalam kitabmu Yesus pernah cebok? Begini, Kak, kalau masalah Saya tentang tanya, adakah tertulis di tidak kitabmu wajar. Yesus pernah cebok?
Jujur saja. Adakah ajaran seperti itu di dalam Al-Quran? Saya tanya, ada. Cara cebok di dalam perjanjian lama dituliskan. Caranya apa? Kalau orang buang air besar bawa sekop, ada tertulis di perjanjian lama. Saya tanya, ada tidak tertulis kalau Tuhan pernah cebok? Saya tidak memperdulikan penting atau tidak. Konsistensi omonganmu yang saya tanya. Kau bilang apa tadi? Kau bilang, loh, kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Kau mengatakan tadi bahwa berarti cebok itu bukan hal baik. Berarti cebok itu bukan hal baik. Bukan. Bukan tentang berarti cebok itu bukan hal baik. Oke. Kaitannya dengan iman kita. Bentar Mika, kau tengok ini ya. Kau bilang kau bilang bisa masuk surga. Oke, kau bilang diajar tidak ada Tuhan mengajarkan cara cebok. Oke, kutunjukkan kau dalil. Oke. Mengajarkan hal-hal seperti itu. Iya, untuk apa ya? Kalau gitu pertanyaanku, kenapa Tuhan kau mengajarkan bawa sekop kalau boker? Hah? Kau bilang saya tanya lagi nih, kenapa Tuhan kau dalam kitab perjanjian lama mengajarkan kalau seandainya mau boker bawa sekop? Aduh, manalah penunjukku. Bentar, kau tunjukkan. Kau buka dalam kitab Ulangan pasal 23 nomor 13. Bentar, kau tunjukkan. Buka di situ. Ini kan gue buka ini. Kau bilang cebok nggak baik. Aduh, pantas Tuhan kau nggak tertulis cebok. Ternyata nggak baik cebok itu. Makan aja nggak cuci tangan dia memang. Coba. Ya ini gigi aja lah. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok karena hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Kau diajari kayak kucing sama Tuhanmu. Lanjut. Apa urusannya? Aku mau nanya ayat ini kok. Lanjut di bawahnya. Aku menanyakan ayat ini, kok kau suruh lanjut? Apa kaitannya? Bacanya Joni. Ya udah aku bacakan ini. Aneh dia ini ya. Kita juga harus engkau membuat kuali-kuali, jadi dia perak di atas kuali. Enggak. Dengar dulu. Kok Lukas pula pergi ya. Dengar dulu, Devan, kau jangan kabur-kabur. Kau dengan orang Islam ini lagi ngomong. Mana pula sekop tadi ya. Nah nih. Kita lihat Ulangan pasal 23 nomor 13 ya. Kau bilang ajaran cebok itu ajaran nggak penting. Tuhan kau aja mengajarkan orang bagaimana cara supaya menimbun tainya dengan sekop. Itu aja kucing nggak diajarin tahu loh. Kucing aja nggak. Diam saya ngomong nih. Kucing saja tidak perlu diajarkan. Firman Tuhan berkata padanya, hei kucing, timbun dengan kukumu ya. Ada nggak kucing diajarkan cara menimbun tai? Nggak ada, tapi mereka tahu. Lah ini Tuhan kau ngajarkan cara nimbun tai. Apa caranya? Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuh kepadamu. Apa gunanya aku baca ayat ini yang ternyata? Coba jelaskan. Jadi Kristen diajarkan buang hajat atau berak meniru gaya kucing. Gali-gali tanah. Gali-gali tanah timbun. Kata dia, hei, kenapa kau merendahkan ajaran disuruh untuk mencebok pantat? Kau bilang nggak penting, tapi ajaran untuk nimun tai kau bilang penting. Dengar dulu, kucing bisa nimun tai. Itu adalah aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Hei, berarti ini bukan firman Tuhan. Ini bukan firman Tuhan. Itulah adalah aturan-aturan yang dia ajarkan oleh Nabi Musa. Ini berarti bukan firman Tuhan berarti. Baca perikopnya. Iya berarti ini bukan firman Tuhan ini. Mau baca perikopnya dulu. Ini firman Tuhan nggak aku tanya. Dengar, di dalam Alkitab itu ada beberapa. Aku ngebayangin kucing ini. Devian, apa bedanya aku denganmu? Apa bedanya Mika denganmu, Devian? Tahu nggak bedanya apa? Bedanya apa? Aku dan Mika tidak mau sombong. Kalau nggak tahu kami nggak jawab. Kalau kami nggak pernah baca ayatnya, kami nggak berani jawab loh, Devian. Itu aturan. Aku lagi ngomong sama kau. Beda kita apa? Silakan. Bedanya aku dan Mika ini adalah orang. Kalau nggak tahu tentang ayat, kami nggak berani ngomong loh. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis, barang siapa yang mentafsirkan kitab suci dengan akalnya sendiri itu masuk neraka. Maka aku dan Mika ini diikat oleh ajaran. Kami tidak boleh sembarangan menjelaskan ayat, karena kami orang yang bukan mufasir, tapi kami orang yang belajar. Maksudnya apa? Kami kalau menjelaskan itu kami kutip perkataan ulama kami. Itu kami. Kau apa?
Kau baru tengok ayatnya udah bisa kau jelaskan, padahal kau baru tengok ayat itu. Tadi kau bilang mana ayat, mana sekop. Bayangkan kau baru tengok ayatnya, tiba-tiba kau sudah bisa menjelaskan ayat itu tanpa kau pelajari dan kau baca. Hebat kali kau. Nah, itu karena itu aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Iya, itulah aku bilang perbedaan kita adalah apa? Kami nggak sok tahu. Karena mungkin kami nggak pernah ngaku-ngaku punya roh Tuhan dalam diri kami. Inilah efek samping, diam dulu. Efek samping mengaku punya roh Tuhan dalam diri kalian. Belum pernah kalian baca ayat itu, kalian bisa jelaskan teman-teman. Itu adalah aturan, Kak. Iya, pertanyaanku memang Taurat itu aturan buat Bani Israel. Pertanyaanku adalah, itu ulangan itu firman Tuhan bukan? Kak, ada beberapa dalam kitab. Yang saya tanya adalah ulangan 23, 13 ini adalah. Saya mau jelaskan. Silakan. Bisa kau menjelaskan ini walaupun kau baru baca ayatnya ya? Dalam kitab ulangan. Enggak gitu, saya tanya lagi nih. Kau kan baru baca ayat ini. Tadi kau kan nggak percaya ada ayatnya. Mana sekop. Ah, kan kau baru tengok ayat ini. Bisa kau menjelaskan walaupun kau baru baca ayat ini? Iya, itu aturan. Iya, Taurat itu apa artinya? Taurat itu kan aturan memang. Iya. Ah, terus ini firman Tuhan bukan? Aturan dari Tuhan bukan ini? Itu bukan aturan dari Tuhan, itu aturan dari Nabi Musa untuk umat Israel di saat itu. Ternyata kitab suci mereka isinya tidak semua aturan Tuhan, kawan-kawan. Aduh. Walah. Udah, Walah. kita tinggalkan tentang persekopan ya, karena mutar-mutar ya. Ya cukup ya, Devian, kita tinggalkan itu tentang persekopan. Aku mau melari tentang pernyataanmu tadi. Kamu mengatakan kamu waras. Boleh ku tes kewarasanmu? Boleh, silakan. Oke. Kamu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Memuliakan. Mana yang lebih mulia, lahir di kandang binatang atau di bawah pohon kurma yang rindang dan bersih dan teduh? Untuk memuliakan Tuhan tuh tidak seperti begitu, Kak. Mbak. Nanti apa nih? Ma aja kau panggil mama aja, dia nggak apa-apa. Panggil aja ku mama. Jadi, kalau Yesus lahir di kandang Bethlehem itu adalah suatu kemuliaan untuk memuliakan. Enggak. Aku bertanya. Mulia lahir di kandang. Gini loh, ya, Devian, aku bertanya. Fokus dengan jawab pertanyaanku. Mana yang mulia, yang lebih mulia, lahir di kandang hewan atau kandang binatang, atau di bawah pohon kurma yang teduh dan bersih? Coba gunakan kognitifmu, akalmu dulu. Kalau dari ajaran kitab kami, jangan merujuk dulu ke ajaran kitabmu. Aku mentes kewarasanmu. Mana yang lebih mulia? Jangan merujuk kepada Bibelmu dulu. Mana yang lebih mulia? Lahir di kandang hewan atau di bawah pohon kurma yang rindang dan bersih? Tidak ada yang mulia. Berarti Yesus tidak lahir di tempat mulia ya? Berarti nggak mulia. Ya, berarti Yesus tidak lahir di tempat yang mulia. Oke. Pertanyaan kamu itu pertanyaan yang mulia, Mika. Oke. Yesus pun nggak mulia, Mika. Tante Mika. Itu pertanyaan yang menjebak. Tidak boleh ada pertanyaan seperti begitu. Memang di Kristen itu menjebak semua. Kalian dijebak dengan Bibel kalian. Yang menjebak kalian adalah dogma dan doktrin pengajaran kalian sendiri. Kenapa? Tidak ada di dalam Kristen yang malu akan hal-hal seperti itu. Itu adalah historis Tuhan. Iya, kan kamu bilang bahwa pertanyaanku menjebak. Berarti secara tidak langsung kamu mengatakan pengajaran di dalam Kristen itu adalah jebakan. Paham nggak? Dengar ya? Begini, Kak. Oke. Masalah lahirnya di mana tidak ada persoalan. Oke. Aku ganti pertanyaanmu. Aku ganti pertanyaannya. Ya. Oke. Mana yang lebih mulia? Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Bang, lebih baik begini. Tuhan yang kita sembah Allah itu kita tidak ada yang tahu. Yang aku tanyakan, gunakan akal itu, makanya kamu belum pantas kamu mengatakan kamu waras. Kenapa? Satu pertanyaan saja harus kamu terangkan dari ujung bumi sampai ujung langit. Kalau kamu bertanya kepada saya akan spontan menjawab. Yang lebih mulia ini, itu ciri-ciri orang yang waras tanpa menjawab dengan plan-plan. Pokok dari pertanyaanku, mana yang lebih mulia? Tuhan yang mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali?
Tuhan kami mati untuk menyelamatkan. Aku bukan bertanya guna Tuhanmu mati untuk menyelamatkan. Nanti kalau kamu berjawab seperti itu, kalau kamu jawab seperti itu, oke, lari lagi pertanyaanku. Ketika Tuhanmu mati untuk menyelamatkan kalian, apakah orang yang menyalibkannya itu selamat? Maksudnya bagaimana? Ketika Yesus mati untuk menyelamatkan kalian, dan penyebab Yesus mati adalah tentara Romawi, Yudas dan imam-imam yang menyalibkan dia. Apakah yang menyalibkan itu selamat? Siapa yang berdosa pasti tidak akan selamat. Ya berarti tidak, matinya Yesus tidak ada yang selamat. Maksudnya? Berarti ada ketika matinya Yesus membuat orang tidak selamat. Iya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Berarti benar. Orang-orang yang percaya kepadanya bahwa dia Iya, adalah Mesias. kan kamu bilang matinya Yesus menyelamatkan manusia. Ternyata ada ketika Yesus mati ada yang tidak selamat. Iya. Ya iya udah. Pada saat itu mereka masih pakai aturan yang lama tentang apa, hukum Taurat. Bukan itu. Sekarang kembali ke pokok pertanyaanku tadi ya. Nanti bisa dari sana, nanti banyak pertanyaanku yang membuat nanti Kristen-Kristen yang di bawah gemetaran lututnya. Jadi tolong dulu satu pertanyaanku aja kamu jawab. Mana yang lebih? Coba gunakan akal rasionalmu sebagai manusia. Jangan kamu gunakan doktrin dan dogma dulu. Ini aku bertanya samamu. Kamu baik orangnya, baik orangnya Devian ya. Aku bertanya. Ya, jatuh cinta kok sama dia. Ya, jatuh cinta. Ya. Satu pertanyaanku saja. Mana yang lebih mulia? Anjing yang mati atau anjing yang tidak mati? Anjing yang mati dan anjing yang tidak mati, lebih mulia mana? Ya. Lebih mulia yang tidak mati. Nah, kenapa aku bertanya kepadamu tentang ketuhananmu, kamu tidak bisa menjawab? Kenapa pas aku tanyakan anjing, kamu langsung kering? Sebentar Kak, begini. Tuhan kami mati, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu yang membuat kami bangga. Itu yang kutanyakan. Itu yang membuat kami bangga. Bukan penyebabnya yang kutanyakan. Makanya kalau kubawakan ke hewan, kamu langsung paham. Apa memang otak-otak hewan kalian? Beda Kak. Beda antara hewan dan Allah yang kekal. Iya, kenapa langsung ke hewan kamu langsung nyangkut? Ketika ke Tuhan kamu langsung pelin-pelan, nggak bisa jawab. Karena benda mati. Hah? Karena hewan itu hewan benda mati. Hewan benda mati. Aduh, intinya hewan. Siapa yang ninja, Dek? Tak, intinya hewan itu dia pasti akan mati. Iya, makanya. Oke, intinya hewan itu pasti akan mati, betul. Apakah kamu bisa mengatakan intinya Tuhan itu pasti akan mati? Tidak, Tuhan itu tidak. kekal. Kenapa Yesus mati? Tuhan mati itu untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kalian dari apa? Dia menyelamatkan kalian? Begini Kak, perjanjian sebelum Yesus datang ke dunia ini, Tuhan sudah menghukum Adam dan Hawa. Oke, aku bertanya sama Devi. Aku udah tahu itu. Hukum dari dosa mereka adalah kematian. Oke. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang akan mati, bangkit dan seperti Yesus. Di mana perkataan Yesus, aku akan mati untuk menebus dosa kalian, menyelamatkan kalian? Ada di dalam Alkitab. Di mana? Kalau untuk itu saya tidak tahu. Untuk sekarang ya. Hebat kali loh si Devianio. Tadi dia belum pernah baca ayat, dia bisa jelaskan. Tiba-tiba dia sampaikan ayat, tapi dia nggak tahu ayatnya di mana. Saya naik. Karena saya naik, saya tidak persiapan. Asli kau, salut aku serius. Serius deh, asli memang hebat kalian, emang punya roh Tuhan kalian, serius. Baru bisa baca ayat ya, bisa. Iya. Bisa bernubuat ya. Ayat belum tahu dia udah tahu penjelasannya. Ada ayatnya kayak begini, ada ayatnya, tapi untuk sekarang saya memang tidak tahu karena saya tidak ada persiapan. Oke.
Saya akan Devian. menjawab, saya akan membuka Devian. ayat. Seperti itu. Oke, Devian. Pokoknya gini Devian ya. Ya, aku ngucapin terima kasih kepada kamu. Iya. Biarlah penonton yang menilai ya atas jawaban. Masalah kami menerima itu kami dan apabila ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu atau menyinggungmu, Jatuh cinta kah sama dia ya? Ya jatuh cinta. Pokoknya dia ganteng ini. Santai aja Kak, ajaran kami ajaran kasih. Iya benar. Nah, kita lanjut nih Devian. Kamu mengatakan dari tadi bahwa Yesus mati untuk, apakah kematian Yesus ini keinginan Yesus? Kematian Yesus, keinginan Yesus atau tidak? Ya. Jadi itu sudah dirancangkan oleh Allah. Yesus tidak tahu dia akan mati. Oke, Yesus tahu dia akan mati. Berarti ingin bunuh diri gitu. Tidak. Tidak kabur ketika dia ingin dibunuh. Karena sayangnya kepada Udah pernah dia manusia yang kabur, berdosa. Mika. Karena sayangnya kepada Udah pernah umat dia kabur. manusia yang Iya berdosa. kabur dia. Enggak, dia udah pernah kabur kok sekali. Waktu dia mau dilempar batu kabur dia. Tapi yang ini Iya, dia kena bersembunyi. cium. Enggak, dia nggak bisa kabur lagi karena kena cium. Kena cium. Kalau yang kabur Dengar itu Devian, bukan Devian, kabur, bentar Kak. Devian. Dia kan pernah dikejar pakai batu, terus dia menghilang dan kabur. Bisa, Iya, dia tembus menghilang, dindingannya bukan bisa. kabur. Nah, ketika terakhir ini dia nggak bisa kabur lagi, soalnya dia udah kena cium Yudas, nggak bisa lagi Tidak. kabur. Kalau seandainya Tuhan itu bisa, Yesus itu bisa, Iya, tapi kan dia nggak bisa kabur setelah dicium Yudas kan? Yesus bisa lakukan apa saja kan? Iya, dia kan tidak bisa kabur setelah dicium Yudas kan, Dek? Tidak, karena itu sudah dinubuatkan. Iya, tapi kan setelah dia itu kan ketangkap gara-gara dicium Yudas kan? Sebelum itu sudah dinubuatkan. Enggak, sebelum dicium Yudas waktu dia mau dilempar pakai batu dia hilang. Karena dia Tuhan, dia bisa tembus-tembus dinding. Tapi ketika dia udah dicium Yudas hilang itunya Karena sudah dinubuatkan ya. Ilmunya hilang ya kalau dicium laki-laki. Ilmunya hilang dicium laki-laki. Biasa Oke. kalau untuk Yesus itu semuanya Lanjut. bisa. Orang yang mati aja bisa Oke, dibangkitkan. oke, aku terima ya jawabannya. Aku bertanya sama Devian. Kayaknya kau jatuh cinta sama dia ya, Mika? Ya, dia bagus, apa enak orangnya, asik ya. Besok naik lagi ya, Dek, ya di sini. Enak maksudnya? Ya. Jadi aku bertanya sama Devian. Ya. Yesus menebus dosa kalian dengan cara mati. Apakah tidak ada cara lain selain mati? Tidak, karena dosa ialah hakikatnya adalah mati. Dosa. Berarti Yesus terikat dengan takdir. Yesus bukan terikat dengan takdir, tapi Yesus memutuskan takdir. Apakah Yesus bisa menghindari takdir kematian? Kalau untuk Yesus bisa saja, tetapi Kenapa dia nggak lari dari kematian? Karena dia menyayangi umat manusia yang berdosa, maka Berarti dia dia mengorbankan Berarti dirinya. dia karena menyayangi umatnya yang berdosa dia bunuh diri. Tidak bunuh diri, dia menyerahkan. Ketika kamu menyerahkan nyawamu kepada orang, bunuh diri apa tidak? Tidak, karena dia Tidak. pada hari yang ketiga dia bangkit, kan? Kecuali dia tidak bangkit. Oke. Ini merujuk kepada hari yang ketiga. Ya. Setelah dia mati 3 hari baru dia bangkit. Ngapain dia selama 3 hari itu? Mengalahkan iblis, kan? Berantem dia dengan iblis. Tidak, puasanya. Jadi butuh waktu 3 hari Tuhan melawan iblis. Tidak. Berapa? Hah? Itu sudah dinubuatkan, kan? Iya, kenapa? Berarti termasuk berat melawan iblis, butuh waktu 3 hari. Tidak berat. Kenapa? Kenapa kok bisa sampai 3 hari? Apa ngobrol-ngobrol dulu sama iblis? Karena sudah dinubuatkan. Hmm? Jadi gini, oke. Ketika dia bisa mengalahkan iblis waktu 1 jam, karena dia telah bisa, ketika dia bisa mengalahkan iblis 1 jam, tapi karena dia dibuatkan 3 hari, maka dia nongkrong, duduk di dalam kerajaan di neraka itu. Tidak, Kak? Terus ngapain dia? Tubuhnya begini, Kak. Tubuhnya saja, tubuh manusia itu kan gini, Tuhan datang ke dunia itu
Aku gak kepikiran loh Mika. Mika, Kamu seperti begini, dia Kak. kan mengalahkan iblis tiga. Dia kan mengalahkan iblis. Benar juga loh katamu Mika. Kan dia ke alam maut mengalahkan iblis. Pertanyaanku, iya juga ya kamu butuh waktu 3 hari ya dia. Kan, Berat iblis. Sebentar. Sedangkan orang bertinju di ring, ya nggak nyampe setengah jam itu udah 12 ronde loh. Masa Tuhan Dibuatkan. bisa butuh waktu 3 hari? Gitu loh. Ini makanya cerna loh Devian. Pertanyaanku tuh dicerna. Karena apa? Kamu itu adalah anak manusia. Kamu bukan hewan. Kamu bukan domba. Hilangkan doktrin dan dogma itu yang telah dibuat oleh pendetamu. Gini loh, Devian ya. Doktrin dan dogma ini diibaratkan hipnoterapi. Perkataan yang berulang-ulang yang akan dimasukkan ke dalam alam bawah sadar kalian, dan kalian itu akan manuk-manuk dan ikut-ikut aja karena kalian udah bukan manuk. tersugesti. Oh tidak. Manuk. Kalau untuk saya tidak. Manut-manut. Ya. Kalau tidak, untuk Nah, saya itu. tidak. Saya Ya. memahami. Ya, aku jujur, ya, kamu memahami itu, kamu paham. Ya, mudah-mudahan ya. Kamu masih muda, semoga kamu dan Sangat, keluargamu sangat sehat-sehat selalu ya, Devian ya. Begini Saya Kak, suka. ilustrasi saya. Dan biarpun tidak ada agama di dunia ini, saya akan mengikuti orang yang benar-benar melakukan kebaikan. Yesus ada berkata, jangan kau katakan aku baik, hanya yang baik hanya satu Perumpamaan. Bapa doang. Saya Hah? sangat mengerti perumpamaan. Oh, jadi semua ayatnya perumpamaan Mika. Iya, Hal-hal nah kita, perumpamaan saya dapat mengerti. kita merujuk tentang tentang Yesus mengalahkan iblis membutuhkan waktu 3 hari. Ya, ini belum kelar. Ya, Itu karena sudah dibuatkan. ini dibuatkan. Jadi kalau secara logikamu butuh berapa waktu iblis melawan Tuhan? Kenapa? Kalau secara Mika, aku perbaiki, bukan. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk Tuhan mengalahkan iblis? Itu kau salah, Mika. Iya, betul. Devian, Bagaimana Kak? berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuhan untuk mengalahkan iblis? Sebenarnya tidak butuh waktu yang lama untuk Oke, mengalahkan. tidak butuh waktu yang lama. 3 hari itu lama atau sebentar? Kak, 3 hari untuk ajaran apa? 3 hari di hari yang kita apa? Intinya kalau hari di Yahudi beda sama hari untuk kita orang Indonesia. jadi setiap hari pergantian jam ya. Besok Ini kalau hari yang- ini 24 jam, hari besok 26 jam. Yang penting- di zaman Yahudi yang penting satu harinya 24 jamnya 28 jam. Beda hari. Kok ini Bang Devian ya, yang penting menjawab aja kok ya, bukan menjawab yang penting kok, yang penting menjawab udah. Ya Allah. Santai aja begini Kak, saya Aduh, jelaskan. sayang banget. Iya. Jadi kalender pada zaman Yahudi itu beda dengan Sampai keluar ludahku. santai dulu. Iya, Kalender iya. pada saat zaman Yahudi dengan pada saat kita yang sekarang ini itu beda. Pada Oke. saat itu harinya itu memang betul 3 hari, tetapi bukan seperti hari kita yang sekarang 3 hari. Oke. Berapa jam 3 hari waktu di zaman Yahudi itu? Kalau untuk itu saya tidak tahu karena itu saya pernah membacanya seperti itu pada saat. Dari mana kamu tahu ada perbedaan Iya bang, dulu hari? kurang bang. Inflasi makanya dia naik.